Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Historical Islamic Revolution, sebuah channel yang akan mengungkap semua sejarah umat Islam. Pada episode yang lalu, kita bicara tentang Al-Fatih yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, kota yang dinubuatkan oleh Rasulullah yang akan ditaklukkan suatu masa oleh pasukan terbaik, dan nubuat itu jatuh pada Sultan Al-Fatih dari Kesultanan Turki Utsmani. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang ikon tokoh villain Hollywood, yaitu Dracula, yang ternyata adalah tokoh nyata yang hidup semasa dengan Sultan Al-Fatih ini. Mereka bahkan dari kecil pernah satu perguruan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Bagi penikmat film horor, tentunya tidak asing dengan tokoh villain yang bergelar Dracula. Dracula telah menjadi budaya pop dan ikon film horor Hollywood yang bertahan sampai era ini. Walaupun banyak tokoh-tokoh rekaan villain bermunculan dalam film-film Hollywood seperti John Mayer dalam series Hollywood, film Halloween ini sejak kemunculan pertama di tahun 1978 sudah menghasilkan lebih dari 10 sequel sampai tahun 2022. Atau tokoh villain Jason Voorhees dalam series Friday the 13th. Namun tokoh Dracula tampaknya masih terus disukai penggemar film bergenre horor sampai saat ini. Tokoh villain Dracula ini berasal dari novel yang berjudul Dracula, karya Bram Stoker yang terbit di tahun 1897 di Inggris. Perlu diketahui bahwa novel ini adalah novel kelima yang ditulis oleh Bram Stoker, di mana yang pertama diterbitkan di tahun 1875 dengan judul The Primrose Path. Namun tampaknya karakter Dracula yang diciptakan Bram Stoker ini disukai oleh industri film Hollywood. Adaptasi yang dianggap pertama dalam bentuk film untuk memvisualisasi novel Dracula adalah film Nosferatu di tahun 1921. Walau tak menggunakan nama Dracula, namun film ini menggunakan alur persis sama dengan novel Bram Stoker ini. Kemudian disusul oleh film Dracula di tahun 1931, dan ini mungkin film Dracula pertama yang mengawali era film yang sudah bersuara. Dan film ini menggunakan nama dan alur cerita benar-benar full dari novel Dracula ini. Kemudian sudah banyak film yang diadaptasi dari novel Bram Stoker ini dan karakternya. Terakhir mungkin adalah film Twilight yang menceritakan karakter Dracula dan vampir. Dari novel dan film Dracula inilah karakter tokoh Dracula tercipta, yaitu berwujud manusia dan mempunyai gigi taring yang panjang. Tubuhnya tinggi, putih, langsing, berwajah tampan tapi bermuka pucat. Sering menggunakan baju setelan jas panjang dan berdasi kupu-kupu khas kalangan aristokrat abad 18 dan 19. Dracula takut akan bawang putih dan salib, serta sinar matahari. Dracula mempunyai kekuatan lebih besar dari manusia biasa, bisa menghilang
serta membutuhkan darah untuk kelangsungan hidupnya. Dracula dalam novel Stoker ini memang tokoh fiksi. Namun tahukah kalian bahwa faktanya ada tokoh yang bernama sama, yaitu Vlad III the Dracul, yang hidup di zaman Sultan Al-Fatih dari Kesultanan Turki Utsmani di abad 15 Masehi. Ada kemungkinan Stoker terinspirasi dari tokoh ini karena Vlad III ini dikenal sebagai pembunuh yang kejam dan bengis, sehingga juga dikenal sebagai Vlad the Impaler atau Vlad si penyula. Penyula adalah pembunuhan dengan kejam dengan cara menusukkan kayu panjang runcing ke manusia dari dubur, tembus ke lambung, dan berakhir di leher. Korban akan mengalami siksaan yang mengerikan sebelum mati mengenaskan. Hubungan antara Dracula dengan Al-Fatih dimulai di tahun 1442 Masehi ketika ayahnya Dracula yaitu Vlad II Dracul menyerahkan dua anaknya yaitu Dracula atau Vlad III Dracul dan Radu kepada Sultan Murad II, ayah dari Al-Fatih. Kenapa hal ini bisa terjadi? Cerita diawali di mana Vlad II Dracul, yaitu ayah dari Dracula, adalah penguasa kerajaan Wallachia. Dia bekerjasama dengan Pangeran Sigismund dari Hongaria untuk mengalahkan Kesultanan Turki Utsmani yang meluaskan wilayahnya ke Eropa Timur. Perlu diketahui, nama Dracul yang disematkan ke Vlad II adalah gelar dalam bahasa Romania kuno yang berarti naga. Gelar ini diberikan kepada Vlad II dan Sigismund karena masuk dalam kelompok Ksatria Ordo Naga atau The Order of the Dragon. Dalam suatu pertempuran dengan Turki Utsmani, Vlad II mengalami kekalahan dan kemudian ditawan oleh Turki Utsmani di masa Sultan Murad II. Namun, kemudian dia dilepaskan dan dibiarkan berkuasa di Wallachia setelah menyatakan kesetiaannya kepada Turki Utsmani dengan menyerahkan dua anaknya yaitu Vlad III the Dracul dan Radu untuk ditahan sebagai jaminan Wallachia tidak akan melakukan pemberontakan dan tetap setia pada Turki Utsmani. Meski secara legal Vlad III dan Radu dijadikan tawanan, namun faktanya mereka diajarkan sains, filsafat, dan seni oleh Kesultanan Utsmani. Dan kemungkinan bersama-sama dengan Al-Fatih yang saat itu juga masih remaja. Adalah sejarawan Elizabeth Miller dari Memorial University of Newfoundland, Kanada, mengatakan kepada Life Science bahwa Dracula dan Radu diperlakukan dengan baik untuk ukuran pada saat ini. Namun, Vlad III tetap memiliki dendam karena penahanan ini dan ini kemungkinan faktor yang menyebabkan ia melawan kepada Utsmani. Berbeda dengan Radu yang tampaknya setuju dengan perlakuan Utsmani dan kemudian kemungkinan juga masuk Islam. Sementara itu di Wallachia, Vlad II, ayahnya Dracula, kesulitan menghadapi pemberontakan para bangsawan. Sehingga di tahun 1447 Vlad II terbunuh di wilayahnya sendiri. Kemudian Wallachia dikuasai oleh seorang bangsawan yang bernama Vladislav II. Vlad III yang mendengar kematian ayahnya kemudian bergerak ke Wallachia untuk merebut kembali tahta ayahnya dan mendapat dukungan dari Turki Utsmani. Kemudian setelah mengalami peperangan yang panjang di tahun 1456 Masehi, Vlad berhasil menguasai Wallachia berkat dukungan dari Raja Hongaria Ladislaw V yang tak suka dengan Ladislaw II, musuh dari Dracula. Dracula kemudian berhasil mengalahkan Ladislaw II. Dalam usaha mempertahankan kekuasaannya di Wallachia ini, maka dimulailah kekejaman Dracula ini. Di tahun 1459, Dracula mengundang para bangsawan untuk jamuan makan malam.
Para bangsawan ini memiliki riwayat saling merebut kekuasaan dan terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Selain itu, mereka juga berpotensi menggulingkan Dracula. Dalam perjamuan makan malam itu, Dracula membantai seluruh tamu undangan dengan kejam dan menancapkan tubuh mereka hidup-hidup di tiang pancang. Anggota keluarga mereka juga tak luput dari penyiksaan demi mencegah pemberontakan dari para bangsawan ini. Vlad II juga menusuk puluhan pedagang Saxon Rumania hanya karena dugaan pernah bersekutu dengan bangsawan untuk menggulingkannya. Tercatat selama berkuasa, Vlad III telah menusuk sekitar 40.000 sampai 100.000 orang. Menurut Elizabeth Miller dalam bukunya Dracula: Sense and Nonsense, kebiasaan Dracula yang sadis yang melakukan pembunuhan dengan cara disulap inilah yang kemudian menjadi faktor utama dia mendapat julukan Vlad the Impaler atau Vlad si Penyula. Dracula kemudian melawan balik kepada Kesultanan Turki Utsmani. Melihat hal itu, Muhammad II Al-Fatih melakukan invasi ke Wallachia di tahun 1462 Masehi, dan di kota Targoviste sang sultan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tahanan Utsmani yang ditangkap Dracula mati disula dalam keadaan mengenaskan. Kemudian Al-Fatih dengan pasukannya menyerang Dracula, dan Dracula pun melarikan diri ke Hungaria karena tak kuat melawan tentara Utsmani. Kemudian Wallachia diserahkan kepada Radu, adiknya Dracula, yang memihak Utsmani sebagai wakil Utsmani di Wallachia. Di tahun 1475 Masehi, Radu meninggal dan Dracula berusaha balik untuk merebut tahta. Namun dalam suatu pertempuran dengan pasukan Utsmani, Vlad III terbunuh di dalamnya. Karakter Dracula ini ternyata tidak sederhana di atas dalam menganalisa popularitasnya. Ada yang mencurigai popularitas Dracula sebagai bagian dari konspirasi Barat untuk mengaburkan sosok ini dalam sejarah peradaban Barat. Adalah Hypatia Sena menulis dalam buku Dracula Pembantai Umat Islam dalam Perang Salib. Dia mencurigai bahwa usaha mempopulerkan tokoh fiksi pelayan Dracula ini ternyata ada konspirasi untuk mengaburkan jati diri Dracula sebenarnya. Dracula telah belum darah umat Islam, dan Hypatia mengungkap jumlah umat Islam yang menjadi korban pembantaian Dracula mencapai 300.000 manusia, selain beberapa penduduk Wallachia yang tunduk di bawah rezim Dracula. Pembantaian tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang terbilang teramat biadab, seperti dipaku kepalanya, dibakar hidup-hidup, dikuliti hidup-hidup, direbus dalam bencana besar, dikerat payudaranya, dirusak kelaminnya, dimangsakan ke binatang buas, dicekik, dipotong anggota badannya, diseret menggunakan kuda, sampai tingkat yang paling kejam yaitu disula. Sampai sekarang di Rumania, tokoh Dracula ini dianggap sebagai pahlawan perang salib. Sungguh berbeda dengan fakta kekejamannya yang luar biasa di luar batas kemanusiaan. Kecurigaan ini cukup beralasan karena memang faktanya Hollywood seringkali membuat film sebagai bagian dari propaganda untuk mengaburkan realita sebenarnya. Contoh saja film Rambo yang dicurigai untuk memutar balik fakta kekalahan Amerika di Vietnam. Realitasnya, Amerika dalam perang melawan Vietnam mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Prajurit Amerika yang berbadan besar dan dipersenjatai dengan teknologi canggih harus kalah dan terusir dari Vietnam, yang rakyatnya melawan dengan senjata seadanya dan tubuh yang relatif lebih kecil. Lalu dibuatlah film Rambo sampai lebih dari 3 sequel yang menggambarkan keperkasaan prajurit Amerika dalam perang Vietnam. Sebuah film yang berbeda dengan realitanya.
Tapi anehnya publik bukan saja di Amerika tapi di seluruh dunia menyambutnya dengan antusias penayangannya sehingga dibuat sequel sampai 4 kali. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan analisa Hipotia bahwa ikon film horor Dracula adalah sebuah konspirasi sejarah? Atau ini hanya sebenarnya bagian dari hukum pasar biasa? Dimana ketika antusias publik tinggi terhadap sebuah produk atau film, maka tentunya ini merupakan sebuah peluang bisnis dalam perfilman. Jika saja publik tidak tertarik, maka dengan sendirinya Dracula akan hilang dengan sendirinya. Jadi tidak ada konspirasi tersebut. Silakan tulis pendapat Anda dalam kolom komentar. Demikian episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.